Berorientasi pelayanan merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam core values ASN berakhlak yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Berorientasi pelayanan yang semestinya dipahami dan diimplementasikan oleh setiap ASN di instansi tempatnya bertugas, yang terdiri dari memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan dan melakukan perbaikan tiada henti. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik khususnya dalam konteks ASN, yaitu yang pertama, penyelenggara pelayanan publik yaitu ASN atau birokrasi. Yang kedua, penerima layanan yaitu masyarakat, stakeholders, atau sektor privat. Dan yang ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pegawai ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun panduan perilaku kode etik atau kriteria dari nilai berorientasi pelayanan sebagai pedoman bagi para ASN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, yaitu yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian dan menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti dengan cara mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik dan mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya, sesuai dengan core values ASN berakhlak. Dalam konteks akuntabilitas, perilaku tersebut adalah kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Pertama, akuntabilitas personal atau personal accountability yang mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Pertanyaan yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah seseorang memiliki akuntabilitas personal, antara lain apa yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki situasi dan membuat perbedaan. Pribadi yang akuntabel adalah yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah. Kedua, akuntabilitas individu yang mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Pemberi kewenangan bertanggung jawab untuk memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan sumber daya serta menghilangkan hambatan kinerja, sedangkan PNS sebagai aparatur negara bertanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawabnya. Pertanyaan penting yang digunakan untuk melihat tingkat akuntabilitas individu seorang PNS adalah apakah individu mampu untuk mengatakan ini adalah tindakan yang telah saya lakukan, dan ini adalah apa yang akan saya lakukan untuk membuatnya menjadi lebih baik. Ketiga, akuntabilitas kelompok kinerja, yakni sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Keempat, akuntabilitas organisasi yang mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya. Kelima, akuntabilitas stakeholder, yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Pada bagian video ini saya akan menjelaskan beberapa nilai berakhlak, yaitu nilai harmonis, nilai kompeten, dan nilai loyal. Yang poin-poinnya sudah saya rangkum dalam mind map berikut ini.
Poin-poin utama dalam penjelasan ini merupakan rangkuman inti yang bersumber dari modul ASN berakhlak. Nilai harmonis. Terdapat 4 bagian utama yang akan saya jelaskan dalam nilai harmonis, yaitu pengertian dan tujuan pembelajaran, nasionalisme dalam keanekaragaman bangsa dan budaya Indonesia, dan kode etik dan etika publik ASN dalam mewujudkan nilai harmonis. Pengertian nilai harmonis dalam pelayanan publik. Harmonis dalam core value berakhlak secara singkat diartikan sebagai saling peduli dan menghargai perbedaan. Nilai harmonis diartikan bahwa ASN wajib memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugas dan pemahaman sosio-kultural dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat bersinergi untuk terciptanya layanan terbaik bagi masyarakat. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, memahami dan menjelaskan keanekaragaman bangsa Indonesia, menjelaskan dan menerapkan nilai harmonis sesuai kode etik ASN, menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan nilai harmonis. Yang kedua, nasionalisme dalam keanekaragaman bangsa dan budaya Indonesia. Keanekaragaman budaya dan suku bangsa di Indonesia merupakan wawasan yang harus dipahami dan disadari oleh ASN. Karena Indonesia ini memiliki sekitar 17.000 pulau yang tersebar dalam 3 zona waktu yang berbeda. Dari hal tersebut, secara sekilas menggambarkan dari segi besarnya luas negara Indonesia, melahirkan berbagai budaya dan suku bangsa yang ikut berkontribusi dalam kehidupan dan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, pentingnya membangun rasa nasionalisme dan persatuan kebangsaan diartikan menjadi kemajemukan dan keanekaragaman budaya, suku, etnis, agama yang mewarnai kebangsaan Indonesia dipandang sebagai hal positif dan bukan hal negatif karena memperkaya khazanah budaya dan pengetahuan bangsa Indonesia, sehingga sebagai warga negara Indonesia tumbuh rasa nasionalisme terhadap negara Indonesia. Selanjutnya mengenai teori nasionalisme kebangsaan. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia adalah prinsip bahwa nasionalisme Indonesia dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga terbentuklah bangsa Indonesia yang senantiasa mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia, memiliki sikap mencintai kemanusiaan, serta memiliki sikap tenggang rasa. Implementasi nilai harmonis tertuang dalam kode etik dan etika publik ASN yang tertuang dalam peraturan dan undang-undang. Kode etik dan etika publik ASN dalam mewujudkan nilai harmonis. Sumber hukumnya antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil. Kode etik adalah rumusan eksplisit tentang kaidah-kaidah atau norma yang harus ditaati secara sukarela oleh para pegawai di dalam organisasi. Sikap ASN dalam keanekaragaman berbangsa dan bernegara. Sikap ASN dalam keanekaragaman berbangsa untuk mewujudkan nilai harmonis diimplementasikan dalam beberapa ketentuan berikut. Yang pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara harus bersikap netral dan adil. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, serta transparan. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan. Yang kedua, tidak membuat kebijakan atau peraturan yang mendiskriminasi. Yang ketiga, pemerataan hasil pembangunan di segala bidang. Yang keempat, memiliki toleransi dan empati terhadap perbedaan. Yang kelima, keterbukaan terhadap perbedaan. Yang keenam, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Etika dan kode etik PNS dalam penerapan nilai harmonis dapat dipelajari dari segi nilai harmonis dalam pelayanan kepada masyarakat dan nilai harmonis dalam lingkungan kerja. Nilai harmonis dalam pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan etika publik. Etika publik itu sendiri memiliki arti standar yang menentukan baik dan buruknya suatu tindakan atau suatu keputusan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan publik.
Nah, kode etik PNS dalam pelayanan kepada masyarakat antara lain melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi disharmonis kepentingan dalam menjalankan tugas, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Kemudian, faktor nilai harmonis dalam lingkungan kerja. Nah, membangun budaya harmonis dalam lingkungan kerja sangat penting dalam suatu organisasi. Suasana tempat kerja yang positif dan kondusif dapat memberikan dampak positif bagi organisasi. Ada 3 hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja yang nyaman dan berenergi. Yang pertama, membuat tempat kerja berenergi positif, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Demikian penjelasan mengenai nilai harmonis. Selanjutnya mengenai nilai kompeten. Terdapat 6 bagian utama yang akan saya jelaskan dalam nilai kompeten, yaitu pengertian dan tujuan pembelajaran, sumber hukum, dinamika dunia dan perkembangan teknologi, kebijakan pembangunan aparatur dan birokrasi berkelas dunia, dan pengembangan kompetensi PNS. Yang pertama, pengertian nilai dasar kompeten dalam pelayanan ASN. Dalam kompetensi adalah deskripsi, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan, dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Nilai kompeten dalam nilai dasar ASN diartikan sebagai nilai perilaku ASN yang terus belajar dan meningkatkan kompetensi diri atau kapabilitas, mampu menjawab tantangan yang selalu dinamis dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. ASN yang kompeten memiliki sifat inovatif, berdaya saing, berpikir ke depan, dan adaptif sehingga terbentuk pemerintahan yang responsif dan efektif. Sumber hukumnya antara lain Permen-Pan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara, Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, Peraturan Menteri Pan RB nomor 25 tahun 2020 tentang roadmap reformasi birokrasi ASN, Peraturan Menteri Reformasi Birokrasi nomor 28 tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Tujuan pembelajaran antara lain memahami konteks lingkungan strategis yang mempengaruhi pengelolaan dan tuntutan karakter dan kompetensi ASN yang sesuai, memahami kebijakan pendekatan pengelolaan ASN, memahami dan peka terhadap isu-isu kritikal dalam merespon penyesuaian kompetensi ASN, memahami pentingnya pengelolaan pengembangan ASN dalam konteks pembangunan nasional dan tantangan global, mampu mengajukan pemikiran-pemikiran kritis dalam penguatan kompetensi ASN di lingkungan instansi dan nasional serta global, menjelaskan aspek kompeten secara konseptual, teoritis dengan perilaku, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas diri, menjelaskan panduan perilaku kompeten sebagai wujud nilai kompeten sebagai nilai-nilai dasar ASN, memberikan contoh perilaku dengan peningkatan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar serta pelaksanaan tugas dengan kualitas terbaik, menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan kompeten secara tepat. Dinamika dunia perkembangan teknologi. Perubahan lingkungan strategis adalah hal yang semakin relevan di masa kini dan masa mendatang, sehingga diperlukan perubahan pengelolaan dan tuntutan karakter PNS untuk mampu menjawab tantangan tersebut. Fenomena ini adalah adanya perubahan volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Volatility berarti perubahan besar maupun kecil di dunia menjadi semakin tidak dapat terprediksi. Tingkat perubahan menjadi semakin besar dan perubahan sudah terjadi semakin cepat.
Seiring banyaknya berbagai peristiwa yang terjadi tak terduga, maka semakin tidak mudah juga menentukan sebab dan akibat dari setiap peristiwa. Uncertainty yang berarti usaha untuk mengantisipasi berbagai peristiwa yang akan datang menjadi semakin sulit dilakukan. Memprediksi dengan data historis dan fenomena masa lampau tidak selalu aplikatif untuk dijadikan dasar melihat peristiwa yang akan datang. Seiring meningkatnya ketidakpastian tersebut, maka semakin tidak mudah pula untuk membuat rencana pertumbuhan dan perkembangan bagi suatu organisasi. Complexity, permasalahan dunia modern menjadi semakin kompleks dari yang pernah ada sebelumnya. Dampak berbagai permasalahan menjadi semakin multidimensional dan semakin tidak mudah dimengerti. Berbagai bidang semakin berkaitan satu sama lain dan semakin tidak mudah untuk mendapatkan gambaran besar dari bagaimana suatu masalah dengan masalah yang lain saling berkaitan. Kebijakan publik yang selama ini dibuat sebagian besar tereduksi dalam bentuk reaksi terhadap satu persatu masalah yang terjadi karena memilih suatu solusi yang tepat untuk mengatasi akar permasalahan semakin sulit dilakukan. Ambiguity, permasalahan di dunia semakin tidak jelas dan sulit untuk dideterminasikan. Permasalahan tidak lagi hitam dan putih, tuntutan manajemen suatu organisasi modern akan semakin paradoksial dari yang pernah ada selama ini. Permasalahan di masa mendatang akan semakin menantang inti sistem nilai personal. Maka dari itu diperlukan kemampuan, dalam hal ini kompetensi yang harus dipenuhi oleh PNS. Dinamika dunia dan perkembangan teknologi. Implikasi VUCA tersebut menuntut diantaranya penyesuaian proses bisnis, karakter, dan tuntutan keahlian baru, antara lain analytical thinking, innovation, active learning, learning strategic, complex problem solving, creativity, initiative, leadership, social influence, teknologi, emotional intelligence, reasoning, problem solving, service orientation, system analysis and evaluation, serta persuasion and negotiation atau persuasi dan negosiasi. Pernyataan tersebut diambil dari World Economic Forum. Adanya tren keahlian baru tersebut, maka semakin perlunya pemutaran keahlian ASN yang relevan dengan orientasi pembangunan nasional. Dalam data ini, perbandingan kemajuan teknologi dengan produktivitas organisasi. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa semakin besar dan masih akan semakin besar gap antara kemampuan kebijakan publik dengan perkembangan teknologi. Kebijakan publik yang selama ini harus mengejar perkembangan yang sedang terjadi. Sebagai contoh, kebijakan publik yang masih belum ada ketika ojek online pertama kali hadir di Indonesia. Keadaan ini mengindikasikan kecenderungan rendahnya kompetensi organisasi di sektor publik untuk mengikuti dinamika kemajuan perubahan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kompetensi secara luas yang memungkinkan setiap pegawai dapat memutakhirkan kompetensi baik secara individu maupun secara kolektif organisasi. Selanjutnya, kebijakan pembangunan aparatur dan birokrasi berkelas dunia. Reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Pemerintahan Indonesia perlu mempersiapkan kebijakan dalam merespon dinamika lingkungan strategis dan kebutuhan keahlian ke depan, sehingga pengembangan aparatur negara sejalan dengan prioritas pembangunan pemerintahan. Perlu adanya pembangunan sistem budaya belajar sepanjang hayat dan kemampuan memenuhi tantangan masa depan. Merit system dalam rencana pembangunan jangka menengah. Sesuai dengan kebijakan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, prinsip dasar dalam pengelolaan ASN yaitu berbasis merit. Dalam hal ini, seluruh aspek pengelolaan ASN harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Perlakuan yang adil dan objektif tersebut di atas meliputi seluruh unsur dalam siklus manajemen ASN, yaitu melakukan perencanaan, rekrutmen, seleksi berdasarkan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi yang bersifat terbuka dan kompetitif. Memperlakukan ASN secara adil dan setara untuk seluruh kegiatan pengelolaan ASN lainnya.
memberikan remunerasi setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang juga setara dengan menghargai kinerja yang tinggi. Pembinaan dan penempatan pegawai pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi maupun jabatan fungsional didasarkan dengan prinsip merit. Karakter ASN dalam perilaku kompeten. Terdapat 8 karakteristik yang dianggap relevan bagi ASN dalam menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini dan ke depan. Kedelapan karakteristik tersebut meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, teknologi informasi, bahasa asing, hospitality, networking, entrepreneurship, inovatif dan kreatif, agility dan flexibility, persistent and perseverance, serta teamwork dan cooperation. Poin selanjutnya mengenai pengembangan kompetensi. Terdapat 3 aspek paling penting yang berkaitan dengan perilaku kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kompetensi merupakan perpaduan antara penguasaan ketiga hal tersebut. Sistem pengembangan kompetensi ASN di Indonesia. Pendekatan pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang dapat diuraikan dalam gambar ini. Pengembangan kompetensi ASN terbagi menjadi 2, yaitu pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, dalam melakukan pendekatan pengembangan talenta ASN tersebut dilakukan sesuai dengan pengembangan tingkat berdasarkan 9 strata yang ada dalam gambar ini. Ketentuan ini ditetapkan sesuai kebutuhan pengembangan pegawai. Setiap pegawai akan direkomendasikan untuk dilakukan peningkatan kompetensi sesuai dengan pembagian tingkat kinerja tersebut. Hak pengembangan kompetensi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, sehingga adanya hak pengembangan pegawai sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pengembangan tersebut meliputi pengembangan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Demikian penjelasan mengenai nilai berakhlak kompeten. Nilai loyal. Nilai loyal dalam nilai dasar berakhlak diartikan sebagai berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nilai loyal diartikan bahwa ASN memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, selalu menjaga nama baik negara, instansi sesama ASN, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Yang pertama, tujuan pembelajaran ini antara lain menjelaskan loyal secara konseptual dan teoritis, menjelaskan panduan perilaku, kode etik loyal. Yang ketiga, mengaktualisasikan loyal dalam konteks organisasi pemerintah. Yang keempat, menganalisis kasus dan atau menilai contoh penerapan loyal secara tepat pada setiap materi pokok. Konsep loyal dan perilaku loyal. Sumber hukumnya antara lain Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Konsep urgensi penanaman nilai loyal dapat dilakukan dengan 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berarti sifat dan sikap loyal terhadap bangsa dan negara dapat diwujudkan dengan sifat dan sikap loyal ASN kepada pemerintahan yang sah sejauh pemerintahan tersebut bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena ASN merupakan bagian atau komponen dari pemerintahan itu sendiri. Dari sisi eksternal, modernisasi lingkungan strategis ASN harus menggunakan teknologi dengan cerdas, berpikir logis, kritis, inovatif, dan terus mengembangkan diri berdasarkan semangat nasionalisme dalam menghadapi tantangan global, sehingga dapat memanfaatkan teknologi informasi yang ada untuk membuka cakrawala berpikir.
Pengertian loyal dan loyalitas. Loyal berarti setia atau suatu kesetiaan. Loyalitas sendiri didefinisikan sebagai berikut: kepatuhan atau kesetiaan, tindakan menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang konstan kepada organisasi tempatnya bekerja, kualitas kesetiaan atau kepatuhan seseorang kepada orang lain atau sesuatu, misalnya organisasi, yang ditunjukkan melalui sikap dan tindakan orang tersebut. Mutu dari kesetiaan seseorang terhadap pihak lain yang ditunjukkan dengan memberikan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau sesuatu, merupakan sesuatu yang berhubungan dengan emosional manusia, sehingga untuk mendapatkan kesetiaan seseorang maka kita harus dapat mempengaruhi sisi emosional orang tersebut. Suatu manifestasi dari kebutuhan fundamental manusia untuk memiliki, mendukung, merasa aman, membangun keterikatan, dan menciptakan keterikatan emosional. Loyal dalam core value ASN dan perilaku loyal antara lain memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Membangun perilaku loyal dilakukan dengan cara membangun rasa kecintaan dan rasa memiliki, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi kebutuhan rohani, memberikan kesempatan peningkatan karir, melakukan evaluasi secara berkala. Loyal dalam konteks organisasi pemerintah, yaitu komitmen pada sumpah janji sebagai wujud loyalitas PNS. Di dalam pasal 6 Undang-Undang ASN disebutkan bahwa setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah dan janji, di mana dalam bunyi sumpah janji tersebut mencerminkan berbagai core value loyal yang semestinya dipahami dan diimplementasikan oleh setiap PNS yang merupakan bagian atau komponen sebuah organisasi pemerintah. Yang kedua, penegakan disiplin sebagai wujud loyalitas PNS. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, ketentraman, keteraturan, dan ketertiban. Sedangkan disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil telah mengatur hal ini, dan hanya PNS yang memiliki loyalitas yang tinggilah yang dapat menegakkan ketentuan-ketentuan kedisiplinan ini dengan baik. Dari sisi pelaksanaan, fungsi ASN sebagai wujud loyalitas PNS. ASN memiliki 3 fungsi, yaitu pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Kemampuan ASN dalam melaksanakan ketiga fungsi tersebut merupakan perwujudan dan implementasi nilai-nilai loyal dalam konteks individu maupun sebagai bagian dari organisasi pemerintah. Demikian penjelasan mengenai nilai berakhlak loyal. Core value ASN selanjutnya adalah adaptif. Adaptif adalah kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah. Karakter ini sangat penting dimiliki individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, termasuk di lingkup pemerintahan. Selanjutnya adalah urgensi adanya sikap adaptif. Pentingnya penerapan sikap adaptif diantaranya untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis, seperti nilai ekonomi sosial masyarakat yang terus berubah, disertai dengan meningkatnya literasi publik, sehingga hal ini menyebabkan masyarakat semakin kritis dan cenderung menuntut adanya pelayanan yang lebih baik. Sikap adaptif juga diperlukan untuk menghadapi kompetisi antar negara. Negara dituntut memiliki kapasitas dan daya saing yang memadai agar dapat menghasilkan kinerja terbaik. Perlu penyesuaian terhadap kondisi global untuk bisa membuat kebijakan yang tepat untuk menghadapi kompetisi tersebut. Bentuk kompetisi secara tidak langsung yang menunjukkan kompetensi suatu negara, misalnya adalah dengan adanya indeksasi tertentu, pengkategorian negara oleh organisasi internasional, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi juga menuntut masyarakat untuk beradaptasi. Salah satu adaptasi penting adalah dalam penyesuaian pelayanan publik menjadi berbasis digital. Urgensi lain adalah untuk mewujudkan komitmen mutu aparatur sipil negara, terutama dalam pelayanan terbaik untuk masyarakat. ASN harus memastikan pelayanan publik terselenggara sebaik mungkin dengan cara apapun, sekalipun harus melakukan perubahan atau penyesuaian. Perubahan iklim dan persoalan di bidang keamanan juga mendorong pentingnya sikap adaptif individu maupun organisasi. Selanjutnya adalah tantangan perubahan lingkungan yang dirumuskan menjadi FUCHA.
Volatility berarti dunia bergerak sangat cepat, uncertainty berarti masa depan penuh ketidakpastian, complexity berarti masalah lebih kompleks dan saling berkaitan, dan yang terakhir ambiguity yang bermakna lingkungan makin sulit dipahami. Poin selanjutnya adalah konsep governance. Menghadapi tantangan yang makin kompleks, infrastruktur dan mindset pelayanan harus disesuaikan, salah satunya dengan menerapkan konsep governance. Konsep ini mengadaptasi praktik kepemerintahan yang menekankan pada distribusi pihak dalam penyelenggaraan negara. Jadi, penyelenggaraan negara itu tidak lagi terdominasi oleh pemerintah saja, tapi melibatkan banyak pihak dari luar pemerintah dalam proses konsensus, konsultasi, maupun implementasi kebijakan. Poin selanjutnya adalah organisasi adaptif. Organisasi adaptif ini adalah organisasi yang terus melakukan perubahan, mengikuti perubahan lingkungan strategis di sekitarnya, dan harapan stakeholder organisasi itu sendiri. Nah, organisasi adaptif ini punya 3 unsur. Unsur landscape adalah unsur yang berkaitan dengan gimana organisasi memahami kebutuhannya sendiri untuk beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua adalah unsur pembelajaran atau learning. Unsur ini berkaitan dengan perencanaan adaptasi, penciptaan budaya adaptif, dan struktur adaptasi yang akan dilakukan. Nah, unsur yang terakhir adalah unsur kepemimpinan atau leadership, adalah berkaitan dengan pembentukan organisasi adaptif itu sendiri. Selanjutnya, mengenai karakter organisasi adaptif. Yang pertama, organisasi adaptif itu desainnya cenderung organik atau lebih fleksibel. Kemudian, otoritas kebijakannya itu bersifat desentralisasi. Prosedur dan peraturan yang diterapkan juga lebih sedikit. Poin selanjutnya adalah perilaku adaptif. Kalau tadi tantangan perubahan lingkungan dirumuskan dengan VUCA, cara mengatasi tantangan tersebut juga dirumuskan dengan VUCA. Hadapi ketidakpastian dengan menyusun tujuan dan nilai organisasi yang fleksibel. Yang kedua adalah hadapi uncertainty dengan understanding. Maksudnya adalah kita diminta untuk memahami kondisi dan ketidakpastian seperti apa sih yang sedang kita hadapi. Kalau kita udah paham dengan kondisi yang kita hadapi, kita maupun organisasi bahkan pemerintah juga akan mampu mengambil kebijakan yang tepat untuk menghadapi ketidakpastian tersebut. Selanjutnya, hadapi complexity dengan clarity. Clarity atau kejelasan ini bisa kita capai dengan cara membangun komunikasi dengan seluruh anggota organisasi. Rumus yang terakhir adalah hadapi ambiguity dengan agility atau kelincahan. Kondisi yang sulit dipahami itu bisa kita atasi kalau kita bersikap fleksibel dan tangkas. Caranya adalah dengan mulai membiasakan untuk bekerja di luar rutinitas untuk menambah insight. Misalnya dengan rotasi pekerjaan, mengikuti pelatihan, serta menciptakan budaya kerja yang kolaboratif dan kreatif. Poin selanjutnya adalah perilaku adaptif di tingkat organisasi. Organisasi adaptif erat kaitannya sama budaya adaptif yang berlaku di organisasi itu sendiri. Nah, kalau budaya adaptif dalam pemerintahan, itu adalah budaya di mana aparatur sipil negara punya kemampuan untuk menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungan sekitar dan proses perbaikan internal yang berkesinambungan. Penerapan dari budaya adaptif tadi akan membawa konsekuensi dengan adanya perubahan dalam cara pandang, cara pikir, mentalitas, dan tradisi pelayanan publik yang lebih mampu mengimbangi perubahan atau tuntutan zaman. Poin selanjutnya adalah perilaku adaptif di tingkat individu. Dengan adanya revolusi industri 4.0 seperti saat ini, soft skill dan pekerjaan yang banyak dibutuhkan di bursa kerja juga tergeser. Nah, perkembangan teknologi dan resesi global juga merupakan double disruption yang mengubah landscape pekerjaan di masa depan. Ada 2 syarat sumber daya manusia unggul yang banyak dibutuhkan saat ini. Yang pertama, itu punya soft skill dan kualifikasi mumpuni pada spesifikasi bidang tertentu. Dan yang kedua, bisa mentransformasikan teknologi menjadi produk nyata yang punya nilai ekonomi tinggi. Untuk tetap bisa memberikan pelayanan pemerintahan yang prima, semua PNS harus selalu bersikap adaptif terhadap perkembangan IT. Dengan begitu, kinerjanya dapat memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang begitu cepat menuju reformasi birokrasi. Poin selanjutnya adalah pemerintahan yang adaptif. Pemerintahan adaptif adalah sebuah tata kelola yang menghubungkan individu, organisasi, dan lembaga di berbagai tingkat organisasi.
Tata kelola ini mengacu pada perkembangan aturan yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan masyarakat. Pemerintahan yang adaptif memiliki beberapa indikator. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia adaptif. Yang kedua, penguatan organisasi adaptif. Dan yang ketiga adalah pembaharuan institusional adaptif. Berkaitan dengan pemerintahan yang adaptif, terdapat istilah learning organization atau organisasi pemerintah yang selalu belajar. Rencana dan prinsip yang sangat baik, yang sangat matang dari suatu organisasi di awal itu tidak bisa menjamin organisasi akan tetap bertahan sampai ke depannya. Nah, untuk bisa tetap bertahan, organisasi itu perlu suatu kemampuan atau kapasitas untuk tetap belajar, untuk tetap berinovasi, untuk tetap berubah mengikuti kondisi yang disebut dengan istilah learning organization ini. Poin selanjutnya, dynamic governance atau pemerintahan yang dinamis. Untuk bisa mengembangkan kemampuan dynamic governance ini, suatu negara atau suatu organisasi butuh dua modal utama. Yang pertama, orang-orang yang memiliki kemampuan atau ability dan proses yang lincah. Terdapat 3 kemampuan kognitif proses pembelajaran fundamental untuk mencapai dynamic governance. Yang pertama, berpikir ke depan atau think ahead. Yang kedua, berpikir lagi atau think again. Dan berpikir lintas atau think across. Pemerintah harus berpikir bagaimana masa depan itu bisa mempengaruhi negara. Yang kedua, memikirkan ulang kebijakan yang sudah disusun untuk menilai apakah masih relevan atau masih memenuhi kebutuhan jangka panjang masyarakat. Dan yang ketiga, berpikir lintas mengenai batas negara dalam pencarian ide baru. Core value yang terakhir adalah kolaboratif. Nah, kolaborasi sendiri berarti sebuah proses di mana berbagai pihak dengan keahlian berbeda yang memandang suatu masalah dari sudut pandang berbeda secara terstruktur bisa menemukan solusi atas suatu masalah. Dan solusi tersebut akan lebih sulit ditemukan, akan lebih sulit didapatkan jika pihak lain itu tidak turut serta dalam proses ini. Terdapat istilah yang berkaitan dengan kolaboratif. Yang pertama adalah kolaborasi pemerintahan, yang merupakan sebuah pendekatan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan banyak mitra, di mana mitra tersebut saling menghasilkan tujuan dan strategi dan juga saling berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Kolaborasi ini menekankan pada keterlibatan semua pihak yang berkepentingan dalam kebijakan untuk membuat tujuan bersama. Istilah lain yang terkait dengan sikap kolaboratif ASN adalah Whole of Government atau WOG. WOG sendiri adalah pendekatan yang melibatkan sejumlah lembaga yang terkait dengan urusan yang relevan. WOG menunjukkan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Whole of Government memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah integrasi institusi secara formal maupun informal. Yang kedua adalah kolaborasi antar sektor menangani isu tertentu. Dan yang terakhir adalah penyatuan seluruh elemen pemerintahan, tidak hanya pihak-pihak yang relevan. Poin selanjutnya adalah praktik kolaborasi pemerintah. Praktik kolaborasi pemerintah ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah trust building atau membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua adalah face-to-face dialogue atau melakukan negosiasi secara baik dan bersungguh-sungguh. Proses selanjutnya adalah komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Langkah selanjutnya adalah pemahaman bersama yang berkaitan dengan penjelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan tahapan yang terakhir adalah menetapkan outcome antara. Kolaborasi antar organisasi memiliki beberapa contoh, antara lain kerjasama informal, perjanjian bantuan bersama, memberikan pelatihan, menerima pelatihan, memberikan bantuan teknis, menerima bantuan teknis, memberikan pengelolaan hibah, dan menerima pengelolaan hibah. Hambatan dalam praktik kolaborasi pemerintah diantaranya adalah ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan. Dan yang kedua adalah dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas. Terdapat beberapa aspek normatif yang berlaku terkait kolaborasi dalam pemerintahan. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur tentang kewenangan lintas badan atau lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bantuan kedinasan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.